Kita berjumpa lagi di teori ekonomi. Kali ini kita akan membahas elastisitas. Bayangkan sebuah kondisi ini. Kita adalah seorang petani beras. Kita biasanya beranggapan bahwa semakin banyak kita menanam, maka semakin banyak kita mendapatkan untung. Pada suatu hari, sebuah universitas menemukan sebuah bibit unggul yang bisa mempersingkat masa panen yang semula 3 bulan menjadi 1,5 bulan. Tentunya ini berita yang baik bagi kita ya, karena itulah mungkin yang selama ini kita cari. Tapi apakah betul bahwa dengan menggunakan bibit ini, pendapatan kita akan naik? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Nah, untuk menganalisis tadi, kita memerlukan analisis supply and demand. Ya, kita sebagai petani berarti kita ada di sisi supply, yaitu penyuplai. Tapi bagaimana dengan sisi demand, yaitu para pengkonsumsi? Apakah betul semakin banyak kita mensuplai beras, maka masyarakat jadi semakin banyak makan nasi? Jawabannya tidak. Nah, oleh karena itulah kita membutuhkan sebuah analisis, sebuah alat baru, yaitu yang bersamaan dengan analisis supply dan demand ini, yaitu yang kita namakan dengan sebuah konsep elastisitas. Ya, kita kembali sedikit kepada konsep demand yang sebelumnya kita pelajari, bahwa dalam konsep demand yang sebelumnya kita pelajari, kita mencatat bahwa konsumen akan membeli banyak ya jika harga barang lebih murah. Kemudian pendapatan mereka meningkat. Lalu ketika barang substitusi harganya naik, ya misalnya harga margarin naik atau harga butter naik, masyarakat pindah ke margarin, seperti itu. Atau ketika harga barang komplemen turun, misalnya harga spare part sepeda turun, nah maka masyarakat jadi lebih banyak membeli sepeda. Nah, tapi ini adalah konsep kualitatif, artinya kita tidak menyebutkan seberapa banyak uh, kenaikan dari barang itu. Ya, seberapa banyak KID-nya akan bergerak. Kita cuma mengatakan bahwa KID-nya akan naik apabila ada kondisi seperti ini. Nah, itu namanya kualitatif ya, kualitatif. Cuman naik begitu. Naik, tapi tidak menyebutkan, cuma berubah gitu. Berubah tapi tidak menyebutkan seberapa banyak. Nah, untuk membahas seberapa banyak perubahan QD-nya, quantity demanded-nya, maka para ekonom menggunakan istilah atau konsep elastisitas. Ya. Ya, apa itu elastisitas? Elastisitas itu adalah sebuah ukuran perubahan QD atau QS. Jadi nanti ada elastisitas demand, berarti Q-nya QD, quantity demanded. Dan ada elastisitas supply ya. Berarti Q-nya nanti itu quantity supplied. Terhadap salah satu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artinya, selain harga ada yang mempengaruhi faktor lain ya. Nah, kalau yang mempengaruhinya itu harga, maka namanya adalah price elasticity of demand. Di sini kita asumsikan, kita ambil satu, yaitu harga yang mempengaruhi quantity demanded-nya ya. Nah, hukum demand itu yang kita bahas tadi, bahwa apabila harganya turun,
maka quantity demanded-nya jadi naik, dan begitu sebaliknya. Nah, kalau ternyata harganya turun, misalnya 10%, quantity demanded-nya naik jadi di atas 10%, nah ini disebut elastis ya. Artinya quantity demanded itu merespon lebih besar daripada harga. Begitu juga sebaliknya. Dikatakan inelastis apabila respon daripada quantity demanded itu tidak sebesar atau tidak lebih besar dari harga, daripada perubahan harga. Misalnya harga BBM naik 10%, tetapi konsumsi BBM masyarakat cuma turun misalnya 5%. Nah, berarti ini inelastis. Konsumsi price elasticity of demand daripada BBM tersebut adalah inelastis. Artinya jumlah quantity demanded-nya itu tidak sebanyak daripada perubahan harga. Ya, inelastis ini pakai kata i ya, atau tidak elastis. Sedangkan yang atas itu elastis. Artinya dia cukup responsif gitu ya. Ada perubahan sedikit terhadap harga, itu quantity demanded-nya langsung berubah lebih besar persentasenya. Ingat ini persentasenya ya. Persentasenya berubah lebih besar daripada harganya, itu berarti elastis. Sebagaimana tadi yang kita bahas, bahwa elastisitas ini membahas seberapa responsif perubahan quantity demanded itu terhadap harga barang. Nah, ini tentunya merefleksikan banyak kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi selera atau keinginan atau kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya ya kekuatan ekonomi ya, sosial begitu ya, status sosial orang atau psikologi orang gitu. Nah, jadi setiap kita memiliki situasi seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi apa elastisitas dari konsumen itu masing-masing. Nah, oleh karena itu beberapa hal di bawah ini yang di list 4 ini biasanya turut mempengaruhi elastisitas. Misalnya, tersedianya substitusi dekat. Mentega dengan butter itu kan substitusi yang dekat ya. Kalau misalnya harga butter mahal, orang tidak masak kue pakai butter, walaupun lebih enak sebenarnya pakai butter. Kalau kita asumsikan harga menteganya masih tetap, orang biasanya berpindah ke mentega. Nah, ini artinya terjadi elastisitas yang besar di sini. Terjadi elastisitas ya di butter ini. Jadi sudah terjadi kenaikan harga sedikit di butter, itu langsung quantity demanded-nya langsung turun banyak, lebih banyak, lebih besar daripada persentase penurunan quantity demanded-nya itu lebih besar daripada kenaikan harga dari butter itu. Karena tersedia namanya substitusi dekat, yaitu mentega. Nah, itu beda cerita dengan telur. Telur ini, telur ayam, itu tidak punya namanya substitusi dekat ya. Jadi apabila telur itu harganya naik, ya tidak berarti serta-merta orang akan mengurangi konsumsi telur karena tidak ada apa namanya substitusinya ya. Begitu juga dengan cabai gitu. Cabai tidak ada cabai merah atau cabai rawit itu tidak ada substitusinya. Jadi kalau harganya naik misalnya 100%, konsumsi orang mungkin tidak akan turun 100% ya. Bukan berarti orang akan nol, tetap turun tapi mungkin tidak sampai sebesar itu gitu ya. Karena tidak ada substitusi dekatnya. Jadi ini turut mempengaruhi dari elastisitas daripada demand. Lalu ada kebutuhan versus kemewahan. Contohnya obat. Obat ini dia bersifat inelastis begitu ya. Karena artinya harganya naik, itu tidak lantas orang jadi tidak mau beli obat. Tetap orang akan beli obat, tetap akan beli obat tersebut walaupun mungkin
Kalau ada yang bisa dikurangi, obatnya mungkin dikurangi, tapi tidak sampai banyak gitu ya. Jadi ini inelastis, karena ini bersifat kebutuhan. Beda dengan mobil, terutama mobil mewah ya. Ya, kita menghitung elastisitas dengan cara membagi persentase QD-nya terhadap persentase perubahan harganya. Jadi berapa banyak harga barang berubah dari harga gitu ya. Contoh, harga es krim naik 10%, yang menyebabkan penurunan jumlah es krim yang kamu beli sebanyak 20%. Maka kita menghitung elastisitas permintaan kamu sebagai berikut. Ini tadi perubahan di jumlah es krim yang kamu konsumsi ya, 20%, terjadi penurunan ya. Sementara kenaikan harga cuma 10%. Berarti sini elastisitasnya adalah 2. Artinya, perubahan pada QD kamu, quantity demand terhadap es krimmu itu 2 kali terhadap perubahan harga. Di sini ada keterangan bahwa QD itu selalu berhubungan negatif dengan harga. Nah, jadi selalu tanda untuk QD itu selalu berlawanan dengan harga. Misalnya kalau QD-nya plus, harganya min, dan begitu sebaliknya ya. Di atas kan harganya naik ya, plus 10%. Seharusnya QD-nya kan min 20. Jadi ada beberapa ekonomi juga yang menuliskan lambang elastisitas untuk demand itu min 2. Tidak ada masalah ya. Tapi di sini kita ikutin aja praktik yang umum dilakukan oleh ekonom, di mana lambang min itu dihilangkan. Nah, ini kalau di matematikawan menyebutnya sebagai absolute value. Jadi kita pakai yang umum dipakai, yaitu yang menghilangkan lambang min ya, untuk elastisitas demand-nya. Nah, ini ada beberapa variasi dari kurva permintaan. Ada beberapa variasi ya. Disebut elastis apabila elastisitasnya di atas 1. Ini berarti kira-kira begini dia elastisitasnya, kemiringannya ya. Jadi perubahan sedikit di harga itu bisa mengakibatkan perubahan besar di kuantitinya, gitu. Ada yang disebut dengan inelastis, berarti dia miringnya nggak terlalu miring, hampir tegak berdiri ya, begini. Jadi perubahan di harga itu cuma mengakibatkan sedikit perubahan di QD. Ya, jadi harga mau naik, QD-nya cuma dikit. Mungkin ini karena barang yang seperti kita sebut tadi, barang kebutuhan ya, barang kebutuhan. Kemudian ada juga yang elastisitasnya 1, sama persis gitu ya. Jadi perubahan QD sama persis dengan perubahan harga. Nah, untuk yang ini disebut dengan kondisi tersebut memiliki unit elasticity. Nah, ini contoh kurva daripada inelastic. Kurvanya tegak begitu ya. Ini artinya mau berapapun harganya, orang akan tetap pesan seperti ini, sejumlah ini. Ini orang nggak peduli mau berapapun harganya. Dia akan tetap seperti ini, permintaan orang ya. Dia tetap. Ya, atau perubahan harga itu tidak terlalu mempengaruhi perubahan kuantiti. Sehingga sebenarnya ini bukan seperti lurus banget, agak miring begitu ya sebenarnya. Terlihat nyaris lurus gitu. Karena di hukum demand kan kita tahu apabila harga naik, kuantitinya turun. Atau harga turun, kuantiti naik gitu ya. Nah, yang ini adalah kurva demand yang elastisitasnya perfect ya, sempurna, elastisitasnya sempurna. Garisnya itu terlihat nyaris terlihat lurus. Ini sebenarnya bukan lurus, tapi nyaris terlihat lurus. Sehingga perubahan dikit aja di harga itu akan mengakibatkan perubahan sangat besar di kuantiti yang diminta oleh pembeli.
Nah, jadi sensitif banget itu. Elastis banget. Jadi berubah dikit aja harganya, dia akan mengakibatkan perubahan sangat besar di kuantitinya gitu ya. Nah, ini contoh dari unit elastik ya, unit elasticity ya, di mana ada kenaikan 20% di sini, ini mengakibatkan penurunan 20%. Gitu ya, ada kenaikan harga di sini ya, penurunannya sama 20%, 20%. Jadi ini satu, elastisitasnya itu satu ya, karena kuantitinya 20% dibagi dengan 20%, satu ya. Ya. Nah, yang paling penting dalam mempelajari elastisitas ini adalah sebenarnya pengkajian total revenue. Ya, total revenue itu adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli atau dalam arti lain yang diterima oleh penjual ya dari suatu barang dan jasa. Jadi itu jumlah uang yang diterima oleh pembeli dari penjual gitu, total revenue. Nah, total revenue itu rumusnya P kali Q, price kali Q. Kebetulan yang P yang ini ya, yang berdiri, Q adalah yang ini. Nanti kita akan kali ya, harga barang dikali dengan barang yang terjual. Nah, contoh pada kurva ini. Di sini P-nya adalah 4. Price-nya 4, harganya 4 ya. Dan kuantitinya itu adalah 100 pada titik ini kurva demand ya. Pada titik ini, pada harga 4, maka pembeli itu membeli 100. Berarti revenue yang diterima oleh pedagang itu adalah 4 kali 100, itu $400. Nah, ini sebuah kurva demand yang inelastis ya. Jadi dia agak berdiri begitu ya. Jadi kalau inelastis ingat aja I. I itu kan agak berdiri ya. Nah, agak berdiri. Ini bagaimana pengaruhnya dengan total revenue? Ya, kita bisa lihat awalnya harga itu 3 $3. Nah, ini konsumen beli 5. Kemudian harga naik jadi 6. Konsumen jadi nurunkan pembelian jadi 4. Nah, kita lihat berapa untung atau rugi di sini pedagangnya. Revenue-nya naik atau turun dalam hal ini ya. Dengan adanya kenaikan harga ini dalam kondisi inelastis seperti ini naik untung atau rugi pedagangnya. Kalau kita lihat di sini, ini udah kelihatan ya, dia dapat tambahan yang hijau ini ya. Sementara dia yang rugi cuma area yang pink ini. Jadi sini udah kelihatan ini untung ya. Nah, kalau mau dihitung, awal mulanya 3 kali 5, yang ini ya, 15. Lalu kemudian ini 6, yang baru 6 kali 4, 24. Nah, ini yang baru. Dikurang ya, 24 kurang ini, selisihnya 9. Berarti menaikkan harga di sini, ini akan meningkatkan total revenue. Jadi, kalau barang-barang itu inelastis, itu kita menaikkan harga barang itu kita akan dapat untung ya. Jadi orang tetap beli gitu. Tetap beli, penurunannya tidak akan sebanyak. Jadi kenaikan harga barang itu uh, penurunan tidak sebanyak kenaikan harga barang, lebih dikit gitu. Penurunan dari konsumsi masyarakat. Ini biasanya terjadi di barang-barang yang kebutuhan gitu ya. Kebutuhan, barang-barang kebutuhan. Meskipun harganya naik, orang tetap beli gitu ya. Nah, di sini kita untung. Nah, contohnya nih telur tadi ya, obat begitu ya, bahan-bahan kebutuhan pokok itu. Elastisitasnya cenderung inelastis gitu. Nah, sementara ini contoh yang elastis. Tadinya ini harganya 3 ya. Kemudian pembeli membeli 5 unit. Lalu harganya naik jadi 4. Pembeli jadi 3 unit belinya. Sekarang kita lihat, ini yang dia hilang ya.
Yang pink ini yang dia dapat yang hijau. Itu udah kelihatan kalau dia rugi ya. Nah, kalau kita hitung seperti ini. Dia rugi $3. Artinya apa? Kalau dalam kondisi elastis seperti ini, kita naikkan harga, itu kita akan mengalami kerugian. Jadi kalau saat demand-nya itu elastis, maka harga dan total revenue itu akan berkebalikan. Kita naikin harga, total revenue kita bakal turun. Harga naik, total revenue kita turun. Jadi sebaiknya dalam kondisi elastis seperti ini, kita jangan naikin harga ya. Karena total revenue kita akan turun. Ini barang-barang elastis contohnya yang punya close substitute tadi. Seperti margarin dengan butter gitu. Saat harga butter naik, orang kan cepat pindah ke margarin. Dia mengurangi secara signifikan konsumsi dari margarinnya, butternya gitu ya. Atau es krim, contoh es krim. Gitu.